Apakah pagi ini sebagian kita mengalami kekecewaan? Pernah atau sedang mengalami kekecewaan? Beberapa waktu lalu saya nonton dengan anak, istri, ponaan. Nggak nunggu 15 menit, nggak nunggu 5 menit. 1 menit pertama sudah mau keluar dari gedung bioskop. Kecewa, film apa ini? Kok seperti ini? Film anak-anak kok seperti ini? Ada kekerasan, ya. Boneka dibanting-banting, dirusak. Nah, sudah bayar berapa? Ya lumayan lah. Berapa? 30.000 ya. Mau diminta lagi uangnya enggak boleh ya. Nonton film kecewa karena sudah bayar. Pernah juga saya nginep di hotel entah berapa bintang 4 atau sama keluarga waktu Papa Jim masih hidup, Papa mertua masih hidup. Ya sudah bayar mahal, saya disalahkan, dituduh memecahkan kaca jendela. Nah, ini jadi pelajaran ya, jangan mindah-mindahkan barang-barang hotel. Maunya menolong daripada manggil-manggil office boy atau apa ya, karyawan yang biasa bersih-bersih kamar itu. Tolong pindahkan, daripada ngerepotin. Mindah sendiri, ranjang dipindah sini digeser. Ya. Nah itu katanya penyebabnya kaca jendela retak karena tersenggol, tersentuh ranjang kayu itu ya. Padahal kalau dipukul aja belum tentu pecah loh karena tebal sekali. Tapi bagaimana? Sudah terjadi. Ranjang saya pindah sendiri. Dicurigai itu yang menatap, memukul jendela. Suruh ganti. Kecewa ya. Sudah bayar hotel malah disuruh ganti kaca retak. Mau seneng tapi malah susah. Mau berlibur senang-senang tapi malah susah. Kecewa. Boleh sama-sama katakan kecewa. Sepertinya ada wajah-wajah kecewa di sini. Sudah ke gereja, jauh-jauh. Sudah kasih kolekte. Sudah kembalikan milik Tuhan. Apa pelayanan gereja seperti ini? Khotbah apa nih Pak Modi? Khotbah kok jelek gini? Kecewa saya. Sudah ke gereja sini. Sudah jauh-jauh, sudah beri uang. Perpuluhan saya 10 juta. Khotbah apa kok gitu? Kecewa. Worship leader pemusik kecewa enggak? Hari kira-kira Selasa, Rabu, Kamis sudah belajar di rumah. Lihat YouTube, oh bagaimana lagunya ini. Permainan musiknya bagaimana ini. Sabtu latihan. Pagi-pagi 1 jam paling enggak sebelum mulai ibadah sudah datang. Doa, persiapan. Sudah melayani dengan all out semaksimal mungkin. Sudah semangat. Bu Ino sudah lompat. Jemaat bagaimana? Masih lemas-lemas gini. Sabar ya WL, belum sarapan. Mungkin. Atau memang gayanya seperti itu. Kita lihat Matius 18 ayat 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang
10.000 talenta. Sama-sama katakan 10.000. Diperkirakan ini 11 kali aset Raja Herodes zaman bayi Yesus. Jadi ada beberapa Herodes kan. Ini yang zaman bayi Yesus. Hutang sebanyak 11 kali aset harta milik Raja Herodes zaman Yesus. Buat apa? Yang punya hutang katakan amin. Yang mau dilunasi Tuhan hutangnya katakan amin. Oh, lebih semangat. Berarti banyak yang punya hutang. Kita yang hutang, Tuhan yang suruh lunasi. Iya Pak, Tuhan kan bapak saya anaknya, boleh kan minta. Ya, yang penting untuk apa itu ya hutang. Hati-hati, gesek enak, bayarnya yang sulit ya. Kartu kredit ada 20, gesek saya sini, gesek sana, gesek sini. Ya Tuhan tolong kita semua memberikan hikmat akal budi bijaksana, menggunakan harta uang yang Tuhan percayakan kepada kita, gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Jangan untuk memuaskan diri sendiri, jangan untuk memuaskan kedagingan kita, jangan untuk memuaskan keinginan dosa kita, katakan amin. Tapi untuk melayani Tuhan, melayani keluarga, melayani pekerjaan Tuhan, katakan amin. Berpadan dengan apa yang ada, bersyukur dengan apa yang Tuhan titipkan kepada kita sekarang. Bersyukur dengan sedikit, nanti Tuhan tambah-tambahkan. Setia dengan yang sedikit, Tuhan nanti akan tambah-tambahkan. Yang setuju katakan amin. 25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, hutang gampang, mudah, bayarnya yang sulit. Berapa kali terjadi di TV kan? Nagih hutang malah dibunuh. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya. Wow, berarti raja ini kaya ya. Satu orang bisa hutang kepada dia sebanyak 11 kali aset Raja Herodes zaman bayi Yesus. Jual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Masih gak cukup. Ayat 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Yang miskin nyembah yang kaya. Yang punya hutang banyak, nyembah yang memberi hutang. Menyembah raja yang banyak hartanya. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Sabar. Aku mau lunasi. Sabar, akan kulunaskan. Oh, masih baik, masih punya niat baik untuk membayar. Tidak melarikan diri ke luar negeri. Masih ada niat untuk membayar. Sabar. Jangan kau ambil istri anakku. Sabar, aku akan melunaskan hutangku. Ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ayat 26. Sabar. Tuan Raja, jangan ambil istri anakku. Aku akan bekerja sungguh-sungguh, bekerja keras. Bila perlu menghambakan diri kepada Raja.
akan kulunaskan. Masih punya pengharapan ya. Masih yakin ya, masih semangat. Ketika berhutang semangat, bayar juga harus semangat. Pinjam, semangat. Getu, berharap, pinjam, utanglah, aku butuh. Waktu saatnya membayar juga harus semangat. Awas kesini lagi ya kamu, nagih-nagih ya. Aku belum punya. Sabarlah. Kamu masih punya gitu loh. Loh, kok lebih kereng. Lebih sadis yang diberi hutang. Saya himbau jemaat, gak usah memberi hutang ya. Ada berapa kasih daripada kepikiran. Saya ulang lagi ya. Ini gara-gara hutang, piutang, enggak ke gereja, takut ketemu. Ayat berikutnya langsung. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Sama-sama katakan belas kasihan. Cek royal, luar biasa. Berapa banyak utangnya? 11 kali aset harta milik Raja Herodes zaman bayi Yesus. Untuk apa? Ini perumpamaan dari Tuhan Yesus. Berarti hutangnya sangat banyak. Manusia ini ingin maunya banyak. Ingin punya ini itu. Bila perlu bulan bintang mau diambil. Bukan miliknya diambil. Tidak boleh orang lain lebih kaya. Aku yang harus lebih kaya. Tidak tahu caranya bagaimana. 1001 macam cara aku gunakan. Injak kanan, injak kiri, sikut kanan, sikut kiri. Yang penting aku yang harus tertinggi, teratas, terkaya, terhebat. Begitukah manusia? Begitukah orang Kristen? Raja siapa ini ya? Kok penuh belas kasihan. Sehingga ia membebaskan, menghapuskan hutang. Kalau yang punya hutang sebanyak itu, saya dan saudara bagaimana? Mendengar raja berkata, sudah lupakan, tidak usah bayar, tidak usah berusaha bayar, tak lunaskan. Apa yang saudara katakan? Apa yang kita katakan? Apa yang akan kita katakan? Mungkin kemungkinan besar kita akan berkata, Tuan Raja, mulai detik ini hidupku aku serahkan kepada Tuanku Raja. Aku akan mengabdikan hidupku pada Tuan Raja seumur hidupku, seumur hidup Raja. Betul atau betul? 1 Korintus 6 ayat 20. Hai suami, kecewa dengan istri? Kerjamu apa, Tri? Istri. Aku kerja banting tulang, siang malam. Ulang gak dilayani. Anak-anak masih PR-nya belum dikerjakan. Gak disambut, gak dikasih minum,
nggak disiapin makan, kamu HP-an terus ya, nonton drakor terus, tidur malam. Seharusnya kamu pagi-pagi bangun duluan, nyiapkan makanan untuk suami, anak-anak. Kerjamu apa? Waduh, istri bagaimana? Ya mas, maaf ya, gitu atau gimana? Oh gitu ya, kamu perhitungan ya? Apa aku yang kerja, kamu yang di rumah? Emang gampang kerja di rumah? Bosen tahu di rumah terus. Kamu enak keluar, seneng-seneng kerja. Main sama sekretaris ya, main sama teman kantormu ya. Aku jaga kesucian, kamu seks bebas di luar. Emangnya aku enggak tahu ya? Waduh. Saling cari masalah. Sama-sama kecewa. Orang tua bagaimana kecewa sama anak-anak? Nah, kamu dari kecil sakit-sakitan, aku sudah keluar banyak uang, ratusan juta. Kamu sudah besar, kamu kurang ajar sama aku nak. Kecewa aku nak. Gitu bagaimana? Ya mungkin papa mama sibuk kerja-kerja, kurang waktu sama anak-anak ya. Anak-anak bisa seperti itu, mungkin karena kita kurang hadir dalam hidup mereka. Janji tinggal janji. Saya kayaknya pernah ingkar janji sama Briana ya. Saya beberapa kali nyanyikan, Bri kita berenang Bri, family time, waktu keluarga, berenang sama-sama. Berkali-kali nggak kesampaian ya. Pernah ke kolam renang, terus saya nggak ikut berenang, kedinginan. Atau karena itu, bukannya saya nggak mau ngajak berenang. Di kolam renang umum itu kan banyak kuman bakteri, kan campur banyak orang ya kan. Di situ ada air dari bawah, penyakit kulit. Bukannya papa enggak mau ngajak berenang, Bri. Nanti punya kolam renang sendiri aja. Untuk sementara di bak kamar mandi. Sementara enggak mau. Dibelikan Pak Victor kolam renang yang dari plastik gitu kan, karet itu. Main sama adiknya, enggak mau juga. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Baca sama-sama 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, sekali lagi, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah. Boleh Tuhan kecewa sama kita? Kita sudah dibeli lunas dibayar dengan darahnya. Dengan nyawanya. Dia mati di atas kayu salib menebus hidup saya dan saudara. Tapi bagaimana? Apakah kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Atau kita menyakiti hati Tuhan dengan tubuh kita? Tubuh kita gak melayani Tuhan tapi melayani setan. Tubuh kita gak melayani kebenaran tapi melayani dosa. Tubuh yang mahal ini. Puji Tuhan, anak Jos Gopran yang bayi yang sakit gangguan jantung ya. Adiknya Baby Clean yang dulu di rumah sakit di ruang ICU, ruang apa itu? Ruang ya ICU berapa lama itu ya, menghabiskan berapa kira-kira 1 M lebih mungkin.
Tapi akhirnya ya dipanggil Tuhan. Nah, sekarang adiknya juga mengalami gangguan jantung. Tapi sudah pulang ke rumah, selamat datang. Enggak tahu habis berapa itu. Jemaat, hidup ini mahal loh. Bapak Ibu, anak-anak kita mahal loh. Kita harap-harapkan lahir, kita doakan lahir. Habis biaya besar, setelah lahir kita biarkan dia main sendiri, dia main dengan tetangga, dia main dengan pembantu saja. Kita kurang waktu untuk mereka. Kita kurang jadi teladan untuk mereka. Orang tua banyak salah loh dengan anak-anak loh. Kita hanya perintah-perintah, marah-marah, nasihat-nasihat. Enggak ada ngobrol dari hati ke hati. Oh, itu bagi anak itu menyakitkan. Anak-anak tidak berprestasi, anak-anak tidak maksimal, anak-anak tidak cinta Tuhan karena kita tidak cinta mereka. Yesus boleh kecewa, sudah membayar lunas dengan nyawanya. Sudah tinggalkan surga yang mulia, datang ke bumi, lahir di kandang Bethlehem. Jadi manusia sama seperti kita, mengambil rupa seorang hamba, mencuci kaki murid-murid, diludahi, dicambuk, diperlakukan semau-maunya, dikasih mahkota duri, sampai mati di atas kayu salib demi saya dan saudara, orang-orang berdosa. Bagaimana imbalannya? Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan Yesus? Terima kasih pagi ini, saudara masih beribadah bersama-sama. Masih ada niat Roh Kudus menolong kita semua. Pertobatan yang besar terjadi. Setiap detik waktu ini anugerah Tuhan. Tuhan punya rencana khusus untuk bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan bagian kita yang bisa kita lakukan. Selebihnya Tuhan akan menyempurnakannya. Haleluya. Haleluya. Minta tolong WL Singer nyanyikan lagu yang terakhir, lagu Kuasa Salibmu. Kita semua sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Seizin Tuhan kita mengalami kekecewaan dalam hidup ini. Melalui itu Tuhan ingatkan kita. Layakkah kita kecewa? Bagaimana kalau Tuhan kecewa sama kita? Dia sudah membayar mahal dengan tubuhnya, dengan nyawanya, dengan darahnya untuk menebus saudara dan saya. Layaklah seyogyanya kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan hidup kita, dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita, dengan talenta kita, dengan karunia-karunia yang Roh Kudus berikan kepada kita. Aku
jasmani kita, buka mata rohani kita. Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Pagi ini kembali kami sepakat. Pagi ini kami kembali sepakat. Harus mengatakan bahwa hidup kami milik Tuhan, bukan milik kami sendiri lagi. Jadilah kehendak-Mu. Layak kami taat kepada-Mu Tuhan. Kau Tuhan dan Raja kami. Kau pemilik kehidupan kami. Kau penguasa tunggal kehidupan kami. Kami hamba yang tak berguna. Kami bisa ini dan itu, kami bisa punya ini dan itu karena anugerah Tuhan. Karena pemberian Tuhan. Semua titipan Tuhan. Semua milik Tuhan. Kami hanya budak. Kami hamba. Kami sudah dibeli, lunas dibayar. Tuhan, ampuni kami. Kami seringkali masih merasa kami milik kami sendiri. Kami memperlakukan hidup ini semau-mau kami sendiri. Bukan semaunya Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Kami atur sendiri, kami putuskan sendiri. Kami mengaku dosa. Sebelum Tuhan panggil kami putuskan hari ini kami mau bertobat. Kami tinggalkan segala dosa yang merintangi kami. Kami mau berlari kepada tujuan, kepada panggilan surgawi. Selagi masih ada waktu, selagi kami masih bernapas, selagi kami tidak di rumah sakit, selagi kami masih bisa berjalan, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, kami mau gunakan seluruh anggota tubuh kami untuk memuliakan Tuhan. Satu waktu nanti kami mau mendengar Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kerajaan-Ku. Saya undang para pelayan perjamuan kudus masuk ke depan. Mengasihi sesama kami. Terima kasih Engkau mengampuni segala dosa kami. Kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, mendoakan mereka, memberkati mereka. Sulit bagi kami, tapi Roh Kudus menolong kami semua untuk melakukan firman. Bersama Tuhan kami bisa, kami mampu, kami kuat. Bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar, hal-hal yang gagah perkasa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Hidupku
Pastikan dulu semua mendapatkan roti dan anggur. Jemaat Tuhan yang belum mendapatkan roti dan anggur bisa angkat tangan. Lagi oleh karena salib seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu. Semua sudah mendapat? Ada yang belum? Bisa angkat tangan yang belum? Semua sudah? Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih hikmat, kuasa, karakter Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus memenuhi hidup kami. Engkau menyertai kami, Engkau bersama-sama kami, Engkau di dalam kami, Engkau manunggal dengan kami. Wow, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Jemaat Tuhan, Engkau tidak pernah sendiri. Tuhan bersama kita. Tuhan di dalam kita. Kasih-Nya, hikmat-Nya, kuasa-Nya. Haleluya, karakternya menyatu dengan kita. Orang lain harus
melihat kita tidak lagi sama seperti yang dulu. Manusia baru, Yesus Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Jiwa-jiwa diselamatkan. Jiwa-jiwa diselamatkan. Pertobatan yang besar terjadi di keluarga kami, gereja kami, kota kami, negeri kami. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Hidup dalam kebenaran, menjauhi kejahatan. Haleluya. Terima kasih. Roh Tuhan, kuasa Tuhan dalam kami lebih besar daripada roh apapun, kuasa apapun dalam dunia ini. Haleluya. Jemaat Tuhan, sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami mau banyak berserah, pasrah sama Tuhan. Apa kata Tuhan? Ya. Apa perintah Tuhan kami siap lakukan, siap laksanakan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, melanjutkan segala aktivitas kami. Kami terus yakin menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih. Kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.